Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kita pada kali ini, yaitu pembagian sifat Allah yang 20 sifat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah yang 20 sifat itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, ma'ani, dan yang terakhir ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ini sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu di sifat yang 20 sifat itu cuman wujud yang masuk pada bagian sifat nafsiyah. Cuma satu, yaitu wujud Allah itu berwujud. Bukti bahwa Allah itu berwujud dengan adanya alam semesta ini, bahwa tanpa yang ada yang membuat atau yang mengadakan, alam semesta ini tidak akan ada dengan sendirinya, namun melainkan Allah Ta'ala yang membuat alam ini atau menciptakan alam semesta ini. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua dari sifat Allah yang 20 itu adalah salbiyah. Apa yang dimaksud dengan salbiyah? Bagian dari salbiyah itu yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak termasuk kepada itu yang dimaksud dengan sifat salbiyah. Sifat-sifat Allah yang 20 sifat itu yang masuk pada sifat salbiyah adalah sifat qidam. Allah dahulu, tidak ada yang mendahului Allah yang terdahulu. Yang kedua baqo yang artinya adalah kekal. Allah Ta'ala itu bersifat baqo, yang tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat baqo, itu sifat termasuk pada sifat salbiyah. Selanjutnya mukhalafatu lil hawadis, dan Allah itu berbeda dengan yang baru. Beda dengan yang baru maksudnya selain Allah. Yang baru itu selain Allah, sedangkan Allah itu bukan yang baru. Termasuk pada qidam, dahulu kekal itu. Qiyamuhu binafsihi, dan Allah Ta'ala itu berdiri sendiri, tidak diciptakan, tidak ada yang menciptakan. Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi. Terakhir, sifat Allah yang salbiyah ini adalah wahdaniyat. Allah itu satu, tidak ada duanya, maksudnya tidak ada duanya. Allah Ta'ala itu wahdaniyat. Jadi sifat salbiyah itu sifat yang mentiadakan, yang tidak mentiadakan itu. Sebaliknya dari sifat-sifat yang 5 tadi. Terus nomor 3, sifat ma'ani. Apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Yaitu sifat-sifat abstrak.
sifat yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk pada sifat ma'ani yaitu ada 7. Yang pertama sifat kudrat. Allah itu kuasa. Segala kekuasaan itu milik Allah. Iradat, Allah berkehendak. Jadi semua kehendak kita itu karena kehendaknya, karena kehendak Allah. Jadi jika ada yang berkuasa di dunia ini, itu sebenarnya bukan orang yang punya kekuasaan, akan tetapi yang punya kekuasaan adalah Allah yang bersifat kudrat. Dan kehendak semua manusia itu, semua makhluk Allah itu bukan kehendak mereka, bukan kehendak makhluknya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, menciptakan alam. Itu termasuk pada sifat ma'ani yang bersifat abstrak itu. Selanjutnya yang masuk pada sifat ma'ani yaitu ilmu. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala itu tahu segala sesuatu. Karena Allah Ta'ala yang berkuasa, karena Allah Ta'ala yang berkehendak, otomatis Allah Ta'ala yang mengetahui. Dan Allah juga bersifat hayat, hidup. Berarti Allah Ta'ala itu hidup, sama dan mendengarkan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah dengan sifatnya Allah Ta'ala itu sama. Ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Itu firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu berfirman bahwa berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Entah itu dikabulkan di dunia ataupun di akhirat nanti, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Basar, dan Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi mengetahui segala sesuatu, baik yang diketahui oleh makhluknya ataupun yang tidak diketahui oleh makhluknya, maka Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Seperti halnya yang tidak diketahui oleh manusia. Sebagian manusia itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya suara ini ataupun SMS, chat kita itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu, kemanapun kita dan punya prasangka apapun kita, maka Allah tetap mengetahui. Dan kemanapun kita pergi, walaupun itu pun tidak diketahui oleh siapapun, maka Allah Ta'ala tetap mengetahui, karena Allah Ta'ala bersifat basar. Selanjutnya terakhir dari sifat ma'ani ini adalah kalam. Allah berfirman. Contoh yang nyata adalah firman Allah adalah Al-Quran. Itu Al-Quran. Apakah yang dibaca kita itu firman Allah? Iya, pada hakikatnya firman Allah Ta'ala yang kita baca itu Al-Quran itu firman Allah. Tapi tulisan yang kita baca itu bukan Al-Quran, itu mushaf. Al-Quran adalah bila sautin wala harfin, itu Al-Quran. Tidak berbentuk dan tidak bersuara, itu Al-Quran. Bila sautin wala harfin, tidak ada huruf, tidak ada suara, maka itu Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan kalamullah, kalam Allah. Selanjutnya adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat maknawiyah.
Bila sifat ma'ani telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, ya otomatis menetapkan suatu hukum padanya, maka sifat maknawiyah merupakan hukum tersebut. Maksudnya sifat yang menempel pada sesuatu itu. Allah bersifat apa? Maka itu sifat maknawiyah. Maknawiyah artinya sama dengan tidak akan ada sifat maknawiyah kecuali itu ada sifat ma'ani. Seperti itu. Jadi apa saja sifat-sifat Allah yang masuk pada sifat maknawiyah ini, sifat-sifat yang masuk pada sifat maknawiyah ini yaitu qadiran, yang berkuasa, muridan, yang berkehendak, aliman, yang mengetahui, hayyan, yang maha hidup, sami'an, dan maha mendengar, basiran, maha melihat, mutakalliman, yang maha berfirman. Allah Ta'ala itu berfirman. Jadi sifat-sifat itu yang ada pada sifat maknawiyah. Oleh karena itu, untuk meyakini atau memperkuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahamilah dan perdalamlah sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Itu sifat-sifat yang wajib, yang 20 sifat itu yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Jadi sifat-sifat atau sifat yang 20 itu kalau kita diwajibkan untuk mengetahui, maka bagi yang tidak mengetahui atau tidak mau belajar tentang sifat itu wajib, maka dosa. Kalau punya kesempatan atau punya pasti punya waktu untuk belajar, maka wajib itu bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh, tamyiz. Itu termasuk orang mukallaf, akal sehat, punya akal sehat, masuk orang mukallaf. Oleh karena itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian dari sifat-sifat Allah yang 20 sifat itu. Jadi kesimpulannya bahwa Allah mempunyai 20 sifat yang wajib diketahui itu, tapi bukan hanya itu sifat Allah, tapi yang wajib diketahui oleh orang mukallaf, maka yang 20 sifat itu, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan maknawiyah, itu pengklarifikasian bahwa yang 20 sifat itu dibagi menjadi 4 bagian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksi atas kelemahan dan kebodohan kami sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.